warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Novia Nur Agustin. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang materi pembelajaran metodologi penelitian akuntansi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi analisis data. Jadi, setelah seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Kegiatan dalam analisis data yaitu yang pertama ada mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Nah, seperti contohnya itu mengelompokkan data berdasarkan kelas pagi atau malam untuk membandingkan nilai ujian. Yang kedua itu ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Jadi, melakukan penyusunan data ke dalam bentuk tabel yang bertujuan agar data mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk disajikan serta dianalisis. Yang ketiga itu ada menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Nah, salah satu kegiatan dalam membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan yang terakhir melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Selanjutnya ada teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif. Yang kedua ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistik parametris. Yang kedua, statistik non-parametris. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel yang diambil. Tetapi bila penelitian ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan yaitu adalah statistik inferensial. Selanjutnya yang termasuk ke dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang terakhir itu perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga. Selanjutnya ada statistik inferensial, yaitu
teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Statistik parametris. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Nah, data interval itu yaitu data yang selalu muncul dalam bentuk angka atau nilai numerik di mana jarak antara dua titik sama. Dan data rasio itu adalah jenis data kuantitatif yang memiliki rasio yang sama dan pasti antara setiap data. Selanjutnya ada statistik non-parametris, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, data nominal itu yaitu jenis data yang digunakan untuk variabel penelitian tanpa memberikan nilai kuantitatif. Sedangkan ordinal yaitu adalah jenis statistik data kuantitatif di mana variabel ada dalam kategori terurut yang terjadi secara alami. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.